Halo, assalamualaikum. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah pengalaman dari Mbak Dewi dan terjadi beberapa tahun lalu saat Mbak Dewi ini masih duduk di bangku SMA. Dan mari masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada saat Ramadan ketika saya masih SMA. Ketika itu, saya sedang tinggal sendirian di rumah karena orang tua sedang pergi ke kampung nenek. Biasanya tak pernah ada hal-hal aneh di rumah saya. Semuanya ya normal-normal saja. Hanya saja malam itu rasanya beda. Saya merasa tidak nyaman, tidur pun gelisah. Saya pikir ini mungkin karena baru pertama kalinya ditinggal sendirian di rumah. Dan dini hari itu saya pun sahur sendirian saja. Masih ada nasi sisa tadi malam, jadi saya hanya menggoreng telur dan memanaskan sayur. Dan karena saya hanya sendirian, saya pun lebih memilih untuk makan sahur di dapur saja. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba saya dikejutkan oleh bunyi derit kursi dari ruang makan. Jantung saya langsung berdebar kencang. Kenapa bisa ada suara derit kursi, sedangkan hanya ada saya sendiri di rumah ini? Sempat berpikir, jangan-jangan ada pencuri yang masuk ke rumah ini. Saya pun mengintip ke ruang makan. Tidak ada siapa-siapa, tapi salah satu kursi ada yang sedikit tertarik ke belakang, seperti kalau sedang ada yang mendudukinya. Perasaan saya semakin bercampur aduk rasanya. Ingin melanjutkan makan, tapi rasanya sudah tidak mampu lagi untuk menelan. Dan degup jantung saya semakin tak terkendali saat terdengar bunyi denting piring di ruang makan, seperti suara sendok dan garpu yang sedang beradu dengan piring, dan disusul dengan suara mengecap dan mengunyah yang terdengar samar-samar dari arah ruang makan. Saya memaksa akal sehat untuk berpikir, jangan-jangan ada pencuri masuk. Dan saya memberanikan diri untuk kembali memeriksa ke ruang makan. Dan hening. Tidak ada suara, tidak ada piring, hanya posisi kursi yang masih mundur, seperti ada yang menduduki. Padahal saya yakin tadi malam saya sudah merapikannya sebelum tidur. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saya merasakan semacam hembusan angin pelan di tengkuk dan telinga. Kemudian, suara denting piring dan mengecap itu terdengar lagi dari arah meja makan. Tanpa berpikir panjang, saya memutuskan untuk mengambil segelas air dari dispenser di dekat meja makan, membawanya ke kamar, lalu menunggu azan subuh di sana. Saya sudah tidak berminat lagi untuk menghabiskan makan sahur saya. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah mau lagi untuk tinggal sendirian di rumah. Nah, itu tadi pengalaman dari Mbak Dewi. Gimana? Cukup menegangkan kan? Apa ada di antara kalian yang juga pernah mengalami hal serupa sendirian di rumah dan mengalami hal-hal seperti itu? Kalau ada, ceritakan di kolom komentar.